Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nansia, calon peneliti di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Video ini merupakan bagian dari proyek sosialisasi pelatihan dasar CPNS 2021. Nah, judul project yang saya pilih yakni pengadaan template abstrak berbahasa Inggris nantinya akan berguna dalam mendukung kerja para peneliti di Balai Litbang Agama Makassar. Nah, dalam template ini ada 5 poin utama yang terkandung, yakni yang pertama latar belakang singkat penelitian, kemudian tujuan penelitian, pengumpulan data, metode yang digunakan, juga hasil dari penelitian. Nah, kelima item ini ditandai dengan huruf yang dibold dengan warna hitam. Lalu sisanya merupakan opsi atau alternatif yang bisa digunakan. Misalnya pada kalimat ini, this research aims to describe, jika tidak ingin menggunakan kata describe, ada alternatif lain misalnya explore, reveal, investigate, dan selanjutnya. Lalu untuk kalimat yang berwarna biru merupakan satu kalimat utuh pengganti dari kalimat yang dibold di atasnya. Nah, fungsinya yakni jika peneliti kurang serak atau tidak begitu ingin menggunakan yang di bold hitam, bisa menggunakan alternatif lain yakni yang berwarna biru. Jadi fungsinya sama saja dengan tulisan yang berwarna bold dan juga yang berwarna biru. Misalnya pada poin ketiga, the data were obtained or collected through, data dikumpulkan melalui misalnya cara observasi, wawancara, dan sebagainya. Nah, yang biru juga maknanya sama. The data were taken from, itu sama saja. Nah, jika item-item ini telah terjemahkan dengan baik, bagaimana dengan isi dari artikel, yakni bagian yang ditandai dengan titik-titik ini. Nah, untuk menjawab itu, dalam video kali ini saya menyertakan trik dalam mengaplikasikan atau menggunakan Google Translate dengan benar sehingga hasil terjemahan tidak lagi diragukan oleh para peneliti. Sebagai contoh berikut adalah contoh abstrak berbahasa Indonesia yang telah saya klasifikasi berdasarkan 5 item yang ada pada template, yakni latar belakang, lalu tujuan, pengumpulan data, metode, dan juga hasil penelitian. Nah, kita coba bawa ini ke dalam Google Translate. Copy, lalu kita paste, dan ini adalah hasilnya. Nah, hasil ini kemudian tinggal kita copy paste lagi ke dalam template. Karena saya yang copy bagian latar belakang, jadi ini saya pindahkan ke bagian latar belakang. Nah, jadinya seperti ini. Enter. Lalu pada bagian ini saya memilih untuk menggunakan ini saja, explore misalnya. Jadi describe saya hapus, jadi this research aims to explore. Nah, sama dengan ini sebenarnya, tapi karena saya memilih untuk menggunakan yang ada pada template, jadi saya mengambil isinya saja yang saya copy ke sini. Lalu untuk bagian pengumpulan data, saya memilih untuk menggunakan kalimat yang di bawah. Jadi saya copy mulai dari through interview saja. Lalu di paste. Kemudian untuk metodenya saya copy lagi. Lalu saya memilih kalimat yang di atas saja. Lalu saya paste. Kemudian untuk hasilnya
Sampai di sini karena dalam Google Translate tadi salah penggunaan tensesnya, saya memilih untuk menggunakan kalimat yang ini, lalu template yang lain dihapus. Sesuaikan warnanya, lalu jadilah abstrak dengan academic writing yang sesuai dengan bahasa Inggris. Hanya saja masalahnya adalah seringkali ada beberapa kata atau kosakata, kelompok kata yang tidak memiliki padanan di bahasa sasaran, misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Sebagai contoh, misalnya kita mau menerjemahkan nih. Nah, kata menduakan hati terjemahannya dalam bahasa Inggris ya ini double heart, yang mana sekalipun peneliti atau penulis atau penerjemah bukan berasal dari jurusan bahasa atau sastra Inggris, pastinya akan memahami bahwa ini merupakan padanan yang tidak sesuai, sehingga ada trik yang diperlukan untuk mensiasati hal tersebut. Nah, oleh karenanya dalam hal ini saya memberikan beberapa trik untuk mensiasati titik-titik yang ada pada template. Misalnya yang pertama triknya yaitu dalam menerjemahkan dengan menggunakan Google Translate, kalimat yang kita terjemahkan harus berupa kalimat efektif, artinya bukan kalimat yang bertele-tele atau terlalu panjang, tapi merupakan kalimat yang sederhana. Nah, ya, jika terlalu panjang atau menggunakan anak kalimat yang lebih dari satu anak kalimat, biasanya pada Grammarly sekalipun akan diminta untuk memperbaiki. Seperti itu. Lalu untuk istilah nama atau tempat, misalnya nama kota, kita perlu memperhatikan penggunaan huruf besarnya. Misalnya mau menerjemahkan di ujung pandang. Nah, ujung pandang. Terjemahannya ya ini at the end of the view. Padahal kata ujung pandang yang kita maksud adalah nama sebuah kota. Hanya karena permasalahan huruf besar yang tidak digunakan dengan tepat. Nah, di sini harus kita perhatikan bahwa U-nya harus menggunakan huruf besar sehingga terjemahannya adalah tepat. In ujung pandang. Begitu juga dengan situasi yang pernah ditemukan oleh peneliti lain ketika menerjemahkan kata Palu, misalnya di Palu, di kota Palu. Nah, terjemahannya adalah in Hammer City, padahal kita tahu bahwa kota Palu merupakan ibu kota dari Sulawesi Tengah. Namun jika kita rubah ke dalam huruf kapital, maka terjemahannya adalah tepat. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu trik untuk dalam menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris yang perlu diperhatikan. Nah, selain itu kita juga bisa mensiasati hal-hal yang terjemahannya kurang tepat dengan cara menggunakan sinonim. Misalnya saja seperti contoh yang pertama tadi, yaitu mendoakan hati. Ini merupakan padanan yang tidak sesuai, maka kita mencari sinonim dari mendoakan hati. Dalam hal ini kita tahu bahwa yang dimaksud mendoakan hati ya ini mengkhianati, jadi kita pakai kata mengkhianati sebagai pengganti. Nah, terjemahannya adalah betray. Jadi untuk kelompok kata menduakan hati, kita cukup memilih untuk padanan kata yang sesuai, yakni betray. Seperti itu contohnya. Lalu hal lain yang kadang luput dari perhatian para peneliti dalam menerjemahkan, yakni keseimbangan padanan kata. Misalnya kita ingin menerjemahkan contohnya kata dengan tulus dan baik.
Nah, di sini baik diterjemahkan dengan kata kind. Nah, yang sering diabaikan oleh peneliti adalah kasus seperti ini. Sebelum kata and dan sesudahnya, posisi katanya harus setara. Misalnya jika di sini menggunakan kata benda, maka di setelah and juga menggunakan kata benda. Nah, dalam contoh ini, sincerely adalah kata keterangan ditandai dengan ly. Sincerely. Jadi setelah and harusnya kata yang digunakan adalah yang juga mengandung kata ly atau juga menunjukkan kata keterangan. Jadi kita cari sinonim dari kata kind. Pertama kita ubah dulu ini ke dalam bentuk Inggris, kind. Nah, kita lihat di boxnya ada banyak sinonim dari kind. Tapi kita perhatikan dulu di sini terjemahannya dari kind. A group of people or things. Nah, bukannya ini ya. Ini nomina atau kata benda. Nah, tadi kata sifat. Nah, di sini having a friendly, generous. Nah, yang ini. Jadi keterangan seperti ini itu sangat bermanfaat agar kita mengetahui bahwa kosakata yang kita maksud, yang ingin kita terjemahkan adalah merupakan kosakata memiliki makna yang tepat padanannya. Tidak tepat dengan penjelasannya di sini, tapi lebih kena dengan penjelasannya di sini. Yang mana tadi kita maksudnya di sini adalah baik hati ya, dengan tulus dan baik hati. Nah, di sini sinonim yang ada yang menggunakan kata ly, ada di sini, kindly. Jadi kita memilih untuk menggunakan kata ini saja, kindly. Seperti itu. Jadi tadi kita kembalikan dengan tulus dan baik, sincerely and kind. Kita tambahkan ly supaya dia setara. Sincerely and kindly. Ini adalah contoh trik dalam mengatasi masalah dalam penerjemahan, ya. Ini tadi mengenai padanan kata. Mungkin saja ada yang heran atau bertanya, kenapa 5 item tersebut ditentukan dalam template dan tidak menggunakan hasil terjemahan langsung dari Google Translate. Nah, hal ini karena seringkali orang-orang yang menggunakan Google Translate dalam menerjemahkan abstrak melakukan kekeliruan pada 5 item tersebut. Sementara 5 item itu adalah hal-hal yang sangat krusial, yang mana dapat terlihat secara langsung level kecakapan, level kompetensi penulis dalam meramu abstraknya, sehingga ada baiknya kelima item tersebut dirumuskan dalam sebuah template dan digunakan oleh para peneliti. Nah, baiklah, itulah tadi abstrak template dalam bahasa Inggris dan juga bagaimana mensiasati titik-titiknya yang perlu kita isi dengan cara menggunakan Google Translate dengan baik dan benar. Semoga template dan panduan ini dapat membantu para peneliti untuk dapat membuat abstrak bahasa Inggrisnya dengan lebih percaya diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.